Kejuaraan Dunia MotoGP 2022 mengawali paruh kedua musim dengan digelarnya GP Inggris di sirkuit Silverstone, akhir pekan ini. Setelah menjalani dua latihan bebas, pada Jumat, tanggal 5 Agustus tahun 2022, kemarin, hari ini para pembalap akan melibas dua free practice, FP, lagi serta kualifikasi. Lomba MotoGP Inggris sendiri akan digelar pada Minggu petang WIB. Fokus perhatian jelas akan tertuju pada pemimpin klasemen yang juga juara dunia bertahan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP. Selisih poin El Diablo berkurang menjadi tinggal 21 poin atas Alex Espargaro, Aprilia Racing, setelah tidak mampu finish pada balapan sebelumnya di Assen, Belanda. Tantangan bagi Quartararo di lomba GP Inggris bakal bertambah karena ia juga mendapat long lap penalti. Peringkat ketiga sampai kelima klasemen pembalap ditempati trio pemakai Ducati, Johan Zarco, Prima Pramac Racing, Francesco Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Enea Bastianini, Gresini Racing. Sejauh musim MotoGP 2022 berjalan, peta kekuatan bisa dibilang sangat balance. Dari 11 balapan yang sudah digelar, 5 pembalap dari 4 pabrikan berbeda sudah berhasil menang. Sejauh ini, hanya Quartararo yang mampu menang beruntun, tepatnya saat menjadi yang terbaik di GP Catalunya dan GP Jerman, putaran ke-9 dan ke-10, satu kemenangan lagi juga direbut El Diablo di GP Portugal, putaran kelima. Secara umum, persaingan di MotoGP terlihat makin merata, tetapi, jika ditilik lebih dalam, kelas Premier di kejuaraan dunia balap motor itu sebenarnya mengalami krisis identitas. Saat ini, MotoGP tidak memiliki figur berkarakter yang bisa menarik perhatian seperti yang pernah dilakukan Valentino Rossi dan Marc Marquez. Tidak sampai di situ, rivalitas sengit di MotoGP seperti yang pernah terjadi di antara Fantastic Four, Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Casey Stoner, atau bersama Marquez. Jika dibandingkan dengan musim-musim saat masih adanya Fantastic Four atau sebelumnya, saat ini duel antar pembalap sangatlah sedikit. Balapan-balapan yang pemenangnya ditentukan di tikungan terakhir pun sudah sangat langka. Saat ini, para pembalap MotoGP cenderung berkelompok namun dengan jarak antar peloton tidak terlalu jauh. Ujungnya, penonton merasa datar saat menyaksikan balapan. Uniknya lagi, makin banyak pembalap tidak konsisten. Banyak pembalap yang mampu finish podium pada satu minggu tetapi justru keluar dari 10 besar pada balapan berikutnya. Jadi, sulit bagi penonton untuk menilai seberapa bagus performa sesungguhnya dari sang pembalap. Setelah sebelumnya Formula 1 menghadapi masalah level kompetitif dan kini mulai menemukan solusi untuk mempermudah overtaking, kini, sepertinya problem itu berbalik ke MotoGP. Demikian analisis Matteo Aglio di La Stampa. Tidak ada dari 11 balapan yang ditentukan di lap-lap akhir. Padahal, inilah salah satu kunci sukses di kejuaraan dunia balap motor. Kini, situasi balap sudah berubah. Pembalap biasanya sendirian saja mengambil alih pimpinan balapan sampai finish. Sayap-sayap serta flap yang memenuhi bodi motor membuat para pembalap yang mengejar makin sulit untuk melakukan overtake. Sudah 12 pembalap berbeda mampu naik podium, minimal sekali. Jumlah itu separuh dari grid MotoGP saat ini, 24 pembalap. Tetapi, perayaan mereka di podium terkesan hampa. Sudah saatnya otoritas MotoGP mencari solusi untuk mengatasi problem-problem ini. Sementara itu sirkuit Silverstone telah menjadi tuan rumah MotoGP sejak 2010. Setelah terakhir kali menggelar ajang balap tersebut pada 1985, GP Inggris diambil alih oleh Donington Park pada 1986 sampai 2009. Saat kembali ke Silverstone, MotoGP menggunakan International Pit Stride, yang saat ini dikenal sebagai Hamilton Stride, dan kompleks Paddock Wing. Namun pada 2013, MotoGP pindah ke Paddock Corps lama dan tetap berada di sana hingga saat ini karena masalah dengan ukuran kompleks wing untuk MotoGP, Moto2 dan Moto3. Tetapi, seiring dengan pengumuman tanggal balapan untuk tahun depan, MotoGP juga memastikan akan kembali ke kompleks wing. Siaran pers dari Silverstone mengatakan bagian dari proyek fase 2 Silverstone untuk memasang lebih banyak panel surya di wing, yang bertepatan dengan dorongan MotoGP untuk membuat acaranya lebih ramah lingkungan.